Ini adalah GBZ-95, senapan serbu standar militer Tiongkok. Sebenarnya, tidak ada yang istimewa dari senapan serbu ini. Tidak ada kelebihan yang menonjol dibandingkan dengan senapan serbu buatan negara lain. GBZ-95 menggunakan desain bullpup. Ini juga tidak terlalu istimewa. Ini hanya salah satu dari sekian banyak senapan serbu berdesain bullpup seperti AUG, FAMAS, TAVOR, Vector JR-21, SAR-21, dan lain sebagainya. Tetapi yang istimewa di sini adalah GBZ-95 sangat sesuai dengan doktrin, strategi, dan proyeksi pertempuran ke depan dari penggunanya, yakni Zhonggu Renmin Jifangjun atau Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok. Dalam video ini, kita akan membahas tentang senapan serbu GBZ-95. Bagaimana desain senapan serbu ini mulai dari konfigurasi, material, proses manufaktur hingga kaliber sesuai dengan kebutuhan militer Cina atau Tiongkok. Bagaimana dalam perancangan senapan serbu, pertimbangannya bukan hanya bentuk yang keren, tetapi kesesuaian dengan kebutuhan dan proyeksi bentuk perang yang akan dihadapi. GBZ-95 dibuat oleh Norinco, perusahaan pertahanan BUMN milik Cina. Senjata ini diproduksi sejak tahun 1995, angka tahun yang kemudian menjadi nama dari senjata ini. GBZ sendiri merupakan singkatan dari Jingwuji Bujiang Jidong. Jingwuji berarti senjata ringan, Bujiang berarti senapan atau senjata api. Kalau di sini ada istilah peceng, dan Jidong berarti otomatis. Jadi, GBZ berarti senapan otomatis ringan. GBZ-95 merupakan flagship atau varian utama dari keluarga tipe 95. Tipe 95 sendiri terdiri dari beberapa varian. GBZ-95 menggunakan konfigurasi bullpup di mana magazin berada di belakang gagang. Magazin standar memuat 30 peluru. Namun, senjata ini menggunakan kaliber tersendiri yang berbeda dengan senapan serbu baik dari Rusia maupun standar NATO. GBZ-95 tidak menggunakan kaliber 5,56, 5,45, atau 7,62 mm. Tetapi, dia menggunakan kaliber yang dikembangkan oleh Cina sendiri, yakni 5,8 x 42 mm. Material senapan serbu ini sebagian menggunakan bahan polimer atau plastik. Tentu, bagian laras, receiver bawah, dan mekanisme di dalamnya tetap menggunakan baja. Dengan material plastik ini, bobot kosong senjata hanya 3,25 kg, sedikit di atas M16A1, namun lebih ringan daripada M16A2. Lalu, bagaimana desain ini dianggap sesuai untuk pasukan infanteri PLA? Pertama, dari segi proses pembuatan. Senjata ini relatif sederhana dan bisa dibuat dalam jumlah besar secara cepat. Salah satu dari kekuatan militer Tiongkok adalah dalam segi kuantitas atau jumlah. Tiongkok memiliki jumlah personil militer lebih dari 2 juta orang. Untuk pasukan daratnya lebih dari 950.000 orang. Jika terjadi perang besar, Tiongkok masih bisa memobilisasi jutaan rakyatnya, terutama anggota Partai Komunis Cina untuk bertempur. Untuk bisa melengkapi jutaan personil ini, dibutuhkan senjata yang bisa diproduksi massal secara cepat. Maka dari itu, mekanisme GBZ-95 relatif sederhana. Dengan mekanisme yang sederhana, jumlah komponen menjadi lebih sedikit, sehingga waktu produksi lebih singkat. Kemudian, penggunaan material bodi dari plastik juga menyingkat waktu produksi secara signifikan. Komponen dari plastik dibuat dengan proses molding atau cetak. Proses molding ini hanya berlangsung beberapa detik. Keseluruhan proses termasuk finishing mungkin hanya beberapa menit. Ini jauh lebih singkat jika misalnya dibandingkan dengan komponen berbahan aluminium. Sebagai contoh, komponen receiver pada senapan M16 atau M4 dibuat dengan proses milling. Keseluruhan proses ini memakan waktu hitungan jam. Dengan demikian, GBZ-95 dapat diproduksi secara massal dalam waktu yang singkat untuk memenuhi kebutuhan pasukan yang besar. Menurut surat kabar resmi Partai Komunis Cina, yakni Renmin Jibao atau People's Daily alias Harian Rakyat, harga unit GBZ-95 adalah 4.300 yuan atau sekitar 9,7 juta rupiah. Hingga saat ini,
GBZ-95 telah diproduksi lebih dari 3 juta unit. Jumlah ini melebihi jumlah personel militer aktif, sehingga banyak stok senjata ini yang dipersiapkan jika terjadi konflik militer skala besar. Selanjutnya, dari segi desain, GBZ-95 menggunakan desain bullpup di mana magasin berada di belakang gagang dan mekanisme ditempatkan di dalam popor. Kelebihan dari desain bullpup adalah panjang keseluruhan senjata menjadi lebih pendek tanpa harus mengorbankan panjang laras. GBZ-95 memiliki panjang keseluruhan 745 mm. Ini lebih pendek daripada M4, bahkan dengan popor dipendekkan. Namun, panjang laras GBZ-95 adalah 463 mm, sedikit di bawah M16 standar, namun lebih panjang 9,5 cm dibandingkan dengan M4. Walaupun ukurannya relatif pendek, namun performa senjata ini seperti senapan serbu dengan panjang standar. Dimensi senjata yang ringkas ini sesuai dengan proyeksi perang di masa depan yang mungkin dihadapi. Konflik utama Tiongkok adalah dengan Taiwan. Bagi Tiongkok, wilayah Taiwan adalah bagian dari Cina, sedangkan Taiwan sendiri menganggap merekalah pemerintah Cina yang sah, yang saat ini terasing di Pulau Taiwan karena Cina daratan sedang dikuasai oleh Partai Komunis. Jika suatu saat Tiongkok menginvasi Taiwan, maka pasukan Tiongkok harus menyerbu melalui laut dan udara. Di laut, mereka diangkut dengan kendaraan pendarat amfibi. Dari udara, mereka diterjunkan dengan operasi lintas udara. Selain itu, kendaraan tempur milik Cina dari segi jenis yang terbanyak jumlahnya adalah Infantry Fighting Vehicle dan Armored Personnel Carrier. Pasukan infanteri diangkut di dalam kendaraan-kendaraan ini. Baik di dalam kendaraan amfibi, Infantry Fighting Vehicle maupun operasi penerjunan dibutuhkan senjata yang ringkas, dalam arti tidak terlalu panjang. Dengan demikian, pilihan desain bullpup sesuai dengan skenario ini. Sekarang, dari segi kaliber amunisi yang digunakan, GBZ menggunakan peluru kaliber 5,8 x 42 mm. Peluru ini diklaim memiliki performa lebih baik dibandingkan kaliber 5,56 x 45 mm NATO atau 5,45 x 39 yang digunakan Rusia. Meskipun ini baru klaim sepihak. Dengan kaliber yang sedikit lebih besar, proyektil 5,8 mm memiliki bobot 4,15 gram, sedikit lebih berat daripada kaliber 5,56 mm NATO, yakni 4,02 gram. Dengan kecepatan awal yang hampir sama, energi kinetik proyektil 5,8 mm lebih besar, yakni 1795 joule, dibandingkan 5,56 mm yang 1709 joule. Lintasan peluru 5,8 mm diklaim lebih flat sehingga jarak tembak efektifnya lebih jauh dibandingkan M16. Maka, ketika berhadapan dengan pasukan Taiwan yang menggunakan senapan serbu T-91 yang performanya mirip M4, GBZ-95 memiliki sedikit keunggulan. Keuntungan lain bagi Cina menggunakan kaliber amunisi yang tidak lazim adalah tidak bisa digunakan oleh musuh. Walaupun pasukan Cina juga tidak bisa memakai amunisi 5,56 mm rampasan untuk dipakai pada GBZ-95. Namun, Cina merupakan negara dengan industri manufaktur skala besar yang mampu memproduksi amunisi dalam jumlah melimpah, sehingga Cina berada dalam keadaan surplus amunisi. Jangan sampai posisi ini dimanfaatkan oleh musuh. Selain GBZ-95 standar, terdapat beberapa varian lain dari senjata ini, yakni GBZ-95B merupakan varian karbin dengan panjang laras 369 mm. GJB-95 adalah varian Light Super Weapon atau LSW. Fungsinya adalah sebagai senjata otomatis regu seperti Minimi atau Ultimax 100. GJB adalah singkatan dari Jingwuji Jijiang Banyong. Senjata ini memiliki laras yang lebih tebal dan panjang, dilengkapi dengan bipod dan magasin berbentuk drum yang mampu memuat 75 atau 100 butir peluru. Namun, magasin standar 30 butir juga tetap bisa digunakan. Untuk menembus pasar ekspor, Norinco membuat varian GBZ-97 yang menggunakan amunisi kaliber standar NATO.
Meskipun sesuai dengan doktrin dan taktik infanteri Cina, namun GBZ-95 memiliki beberapa keluhan, terutama dalam hal ergonomi. Desain bullpup menyulitkan bagi penembak kidal. Tidak seperti AUG, FAMAS, atau senjata bullpup lainnya, GBZ tidak dilengkapi fitur yang memungkinkan merubah arah keluar selongsong. Penempatan selektor di bagian belakang yang jauh dari tangan menyulitkan pengoperasian. Meskipun pada varian yang lebih baru, masalah ini sudah diatasi dengan memindah posisi selektor. Untuk itu, pemerintah Tiongkok berencana dan telah menyiapkan pengganti GBZ-95. Senapan baru tersebut adalah GBZ-191 yang diperkenalkan tahun 2019. GBZ-191 menggunakan layout tradisional yang lebih ergonomis. Amunisinya tetap menggunakan kaliber 5,8 mm seperti pada GBZ-95. Namun, mengingat banyaknya jumlah GBZ-95 perlu waktu cukup lama untuk mengganti keseluruhannya. Dan kemungkinan besar, kalaupun sudah digantikan, GBZ-95 yang lama tidak akan dimusnahkan, melainkan disimpan sebagai stok jika suatu saat diperlukan saat memobilisasi jutaan rakyat untuk berperang. Sampai jumpa.